Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Retno Putri Cahyani. Saya dari Universitas Cyber Asia ingin mempresentasikan untuk mengenai tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bisnis Intelijen dan dosen Pak Ucup Darussalam. Ya. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan nomor satu adalah tahapan pengolahan data bisnis intelligence. Berikut adalah tahapan pengumpulan data bisnis intelijen, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Tahap pertama dalam proses BI adalah pengumpulan data. Data dapat berasal dari berbagai sumber seperti sistem operasi, aplikasi, atau perangkat lunak lainnya. Yang kedua, pembersihan data. Data yang dikumpulkan seringkali mengandung kesalahan atau duplikasi yang perlu dihilangkan. Tahap pembersihan data penting untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis BI akurat dan terpercaya. Lalu yang ketiga adalah integrasi data. Data yang dikumpulkan seringkali berbeda format dan struktur. Tahap Tahap integrasi data melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber dan pengorganisasian data dalam format yang konsisten. Lalu yang keempat, analisis data. Tahap ini melibatkan penggunaan alat analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan dalam data. Analisis data dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan bisnis dan mengidentifikasi peluang atau masalah. Lalu, tahap yang kelima adalah visualisasi data. Tahap visualisasi data melibatkan penyajian hasil analisis dalam bentuk grafik, atau tabel agar mudah dipahami oleh pengguna bisnis. Lalu yang keenam adalah pelaporan data. Tahap pelaporan data melibatkan penyampaian hasil analisis data dan visualisasi data dalam bentuk laporan yang dapat digunakan oleh manajemen dan pengambil keputusan. Lalu tahap ketujuh adalah pengambil keputusan. Ini merupakan tahap terakhir dalam proses BI. Untuk hasil analisis dan visualisasi data digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih informasi. Lalu yang kedua, berikut adalah output data dari BI menjadi decision support. Yang pertama adalah pengumpulan dan integrasi data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu sistem internal, eksternal, dan lain-lain, dan diintegrasikan ke dalam data warehouse atau data mart. Data mentah diolah dan dibersihkan untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Lalu yang kedua adalah analisis data. Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan berbagai bentuk analisis data, misalnya data mining atau statistical analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang tersembunyi dalam data. Visualisasi data, lalu yang tahap ketiga adalah visualisasi data. Hasil analisis data divisualisasikan dalam bentuk laporan grafik atau dashboard interaktif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi. Visualisasi ini membantu penggunaan untuk melihat data secara lebih jelas dan cepat memahami informasi yang disajikan. Lalu yang keempat ada decision support. Data yang telah dianalisis dan divisualisasikan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan atau DSS dapat memberikan rekomendasi, alternatif solusi, atau skenario berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Pengguna dapat menggunakan informasi dan rekomendasi dari DSS untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Lalu yang kelima adalah keputusan yang telah diambil, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Evaluasi ini penting untuk memberikan umpan balik pada proses pengambilan keputusan dan untuk perbaikan di masa depan. Lalu yang ketiga, kelebihan Tableau dalam memvisualisasikan data. Ya. Yang pertama, kemudahan penggunaan.
Salah satu keunggulan utama Tableau adalah antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Pengguna dapat membuat visualisasi data hanya dengan melakukan drag and drop, tanpa perlu menulis kode atau skrip yang rumit. Lalu yang kedua, konektivitas dengan berbagai sumber data. Tableau mendukung berbagai sumber data, termasuk Excel, Google Sheets, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, serta layanan cloud seperti Google BigQuery dan AWS. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data dari berbagai sistem dengan mudah. Lalu yang ketiga ada visualisasi data yang menarik dan interaktif. Tableau menawarkan berbagai jenis grafik dan dashboard yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Fitur interaktif memungkinkan pengguna untuk menyaring, mengeksplorasi, dan berinteraksi langsung dengan data tanpa harus membuat ulang laporan dari awal. Lalu yang keempat adalah kemampuan untuk mengolah data besar atau big data. Tableau dapat menangani jumlah data besar dengan cepat dan efisien. Perangkat lunak ini memiliki fitur optimasi kinerja yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar tanpa mengalami penurunan kecepatan. Dan yang kelima, fitur analisis yang canggih. Tableau menyediakan berbagai fitur analisis seperti perhitungan statistik, prediksi, clustering, serta integrasi dengan bahasa pemrograman seperti R dan Python. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan bisnis, untuk melakukan analisis data yang lebih mendalam. Lalu yang keenam, kolaborasi dan berbagi data. Dengan Tableau Server dan Tableau Online, pengguna dapat dengan mudah berbagi dashboard dan laporan dengan tim atau organisasi mereka. Hal ini memudahkan kolaborasi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang ketujuh adalah keamanan data yang baik. Tableau memiliki fitur keamanan data yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengguna dapat mengontrol akses ke data berdasarkan peran atau level pengguna tertentu untuk menjaga kerahasiaan informasi. Lalu untuk kekurangan Tableau ini apa sih? Kekurangan Tableau dalam memvisualisasikan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang relatif mahal. Salah satu kekurangan utama Tableau adalah biaya lisensinya yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan alat visualisasi data lainnya seperti Google Data Studio atau Power BI, Tableau memerlukan investasi yang lebih besar, terutama untuk penggunaan dalam skala perusahaan. Lalu yang kedua, ada kurva pembelajaran untuk fitur lanjutan. Meskipun dasar penggunaan Tableau cukup mudah, fitur-fitur lanjutan seperti scripting dengan R atau Python, parameter kompleks, serta integrasi dengan berbagai API memerlukan pembelajaran tambahan. Lalu yang ketiga adalah terbatasnya kemampuan pemrosesan data langsung. Tableau lebih berfokus pada visualisasi data daripada pemrosesan data. Untuk pemrosesan data yang lebih kompleks, pengguna seringkali perlu mengandalkan alat tambahan seperti SQL, Python, dan platform ETL atau extract, transform, dan load. Lalu yang keempat adalah dukungan untuk mobile masih perlu ditingkatkan. Meskipun Tableau memiliki fitur mobile friendly, beberapa dashboard mungkin tidak sepenuhnya responsif atau optimal ketika diakses melalui perangkat seluler. Pengguna seringkali perlu melakukan penyesuaian tambahan agar tampilan di perangkat mobile tetap sesuai. Lalu yang kelima, yang terakhir, kinerja bisa menurun untuk dataset sangat besar. Meskipun Tableau dirancang untuk menangani big data, beberapa kasus dataset yang sangat besar dapat menyebabkan penurunan performa, terutama jika tidak dioptimalkan dengan baik atau jika sumber data tidak memiliki indeks yang efisien. Jadi, Tableau adalah salah satu alat visualisasi data terbaik yang tersedia saat ini. Dengan fitur-fitur unggulan yang seperti kemudahan penggunaan, konektivitas
ke berbagai sumber data, serta kemampuan analisis yang canggih, tabel menjadi pilihan utama bagi banyak profesional di berbagai industri. Lalu yang keempat adalah kriteria utama dalam visualisasi data, melibatkan kejelasan, keringkasan, konsistensi, kebenaran, dan kelengkapan. Visualisasi yang efektif membantu audiens memahami data dengan mudah, mengidentifikasi pola dan tren, serta membuat keputusan yang lebih baik. Ya, kriteria utamanya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kejelasan. Visualisasi harus mudah dipahami dan diinterpretasikan. Pemilihan jenis visualisasi yang tepat, penggunaan label yang jelas, dan penyederhanaan informasi adalah yang kompleks adalah kunci untuk mencapai kejelasan. Lalu keringkasan. Hindari pengguna elemen visual yang tidak perlu atau berlebihan. Visualisasi yang terlalu ramai dapat mengaburkan pesan utama dan membuat data sulit dipahami. Lalu yang ketiga, konsistensi. Gunakan palet warna, gaya, dan font yang konsisten di seluruh visualisasi. Hal ini membantu audiens untuk mengenali pola dan hubungan antar elemen dengan lebih mudah. Lalu yang keempat adalah kebenaran. Pastikan visualisasi data akurat dan mencerminkan data asli dengan tepat. Kesalahan dalam visualisasi dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Lalu yang terakhir adalah kelengkapan. Sertakan semua informasi yang relevan dalam visualisasi. Label, judul, sumber data, dan legenda harus ada untuk membantu audiens memahami konteks data. Contoh penerapannya sebagai berikut: diagram batang untuk perbandingan. Jika ingin membandingkan penjualan produk di berbagai wilayah, diagram batang vertikal dengan sumbu X yang menunjukkan wilayah dan sumbu Y yang menunjukkan jumlah penjualan dapat menjadi pilihan yang baik. Lalu yang kedua adalah diagram garis untuk tren. Untuk memvisualisasikan tren harga saham dari waktu ke waktu, diagram garis dengan sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y sebagai harga saham akan sangat membantu. Lalu diagram lingkaran untuk proporsi. Jika ingin menunjukkan proporsi pengeluaran rumah tangga, diagram lingkaran yang dibagi menjadi irisan dan berbagai warna untuk setiap kategori pengeluaran akan efektif. Lalu peta untuk data geografis. Untuk memvisualisasikan penyebaran suatu penyakit di berbagai wilayah, peta dengan pewarnaan yang berbeda untuk setiap wilayah dapat memberikan informasi yang jelas. Lalu yang terakhir adalah scatter plot untuk hubungan. Untuk melihat hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan, scatter plot dengan titik-titik yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel akan sangat membantu. Ya, lalu yang kelima, ini adalah contoh visualisasi data. Ya, di sini bisa dilihat ada peta dan grafik kasus positif COVID-19. Di sini tertulis juga wilayahnya untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 25 Juli 2020. Lalu di sini ada jumlahnya juga, jumlah kasus positif COVID-19 yang terkini. Ini di sini ada berbagai wilayahnya juga, ada di Banjarmasin, Banjar, Tanah Laut, Banjarbaru, Barito, Kuala, HSS, Balangan, HSU, Tanah Bumbu, Tabalong, Tapin, Kota Baru. Ya, ini untuk kasus seminggu terakhir, tambahan kasus seminggu terakhir. Di sini juga dijelaskan dengan nama-nama wilayahnya. Dan di sini adalah jumlah kasusnya pada tanggal 1 Mei 2020. Di sini ada juga jumlah kasus di tanggal 1 Juni 2020. Peta ini menunjukkan jumlah kasus positif COVID di berbagai wilayah dengan menggunakan warna yang berbeda untuk membedakan tingkat keparahan kasus. Selain itu, terdapat juga grafik yang menunjukkan tren kenaikan kasus yang membantu masyarakat memahami perkembangan pandemi. Outcome dari visualisasi ini adalah satu, peningkatan kesadaran publik.
Visualisasi data yang mudah dipahami membantu masyarakat menyadari tingkat penyebaran COVID-19 di wilayah mereka. Lalu yang kedua adalah peningkatan kepatuhan pada protokol kesehatan. Dengan melihat data yang menunjukkan peningkatan kasus, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Lalu yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemerintah dan pihak terkait dapat menggunakan data ini untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penanganan COVID-19, seperti kebijakan pembatasan sosial atau pelaksanaan vaksinasi. Lalu yang keempat adalah transparansi informasi. Visualisasi data yang terbuka untuk umum memastikan transparansi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses data secara langsung dan tidak bergantung pada pihak ketiga. Dan yang kelima, untuk yang terakhir adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan memahami data, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Misalnya, dengan melaporkan kasus atau mengikuti program vaksinasi. Ya, sekian dari saya, Retno Putri Cayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Ya, terima kasih. Selamat pagi.